data-data yang saya baca dari waktu ke waktu itu menunjukkan memang bahwa tingkat stres kita itu semakin tinggi. Contohnya di Cina aja ketika lockdown baru dibuka itu ternyata tingkat perceraian meningkat drastis. Itu berarti ada sesuatu ketika lockdown terjadi yang kaitannya dengan benturan emosi. Kemudian saya juga baca sebuah artikel menarik tadi malam sambil tiduran baca dalam 3 bulan belakangan survei terhadap 3.000 karyawan, ini di Amerika sih, cuman menurut saya di Indonesia juga bisa jadi terjadi. 3.000 karyawan yang disurvei, menurut survei Convery, sebuah firma consulting HR menunjukkan bahwa lebih banyak karyawan yang menangis dalam 3 bulan belakangan. Jadi banyak karyawan yang tiba-tiba meledak tangisnya itu dalam suasana kerja, dalam situasi kerja. Ini situasi yang memang unik yang kita temukan di masa COVID, dan masih banyak lagi fenomena-fenomena terkait kesehatan mental lainnya yang kita temui di masa pandemi COVID ini. Karena itu kita mau bahas nih, mungkin kita langsung aja ke narasumber saya yang pertama, Mbak Riri. Mbak Riri, tadi saya udah sebutkan tuh beberapa fenomenanya, ya kan? Tadi Mbak Riri juga lihat hasil pollingnya nih. Rekan-rekan yang hadir aja, yang notabene merupakan bagian dari tim COVID nih, asumsi saya, itu merasa stres, ya kan? Pasti kan perasaan yang umum juga di perusahaan masing-masing. Kalau yang Mbak Riri temui sebagai trainer dan juga salah satu bagian dari komunitas kesehatan itu gimana, Mbak? Bisa sharing nggak, Mbak? Oke, sebenarnya kan Mbak Afia, datangnya pandemi ini kan maksudnya adalah sebagai, kalau mau didefinisikan bisa disebut sebagai sebuah krisis ya, Mbak. Kalau definisi krisis sendiri dari McKinsey, salah satu konsultan dunia, dia bilang krisis itu datangnya sangat tiba-tiba dan penuh ketidakpastian. Ada ketidakpastian yang tinggi di situ. Pada saat ada sesuatu yang tidak pasti dalam hidup kita, itu pasti pertama kali yang terdampak adalah rasa cemas dan rasa khawatir yang berlebihan, itu pasti akan muncul tuh Mbak Afia. Pada saat pertama terjadinya pandemi ini, yang terdampak pertama kali memang teman-teman medis, karena mereka kaget Mbak Afia. Kaget dalam artian saat itu di awal bulan Maret, tidak semua rumah sakit siap untuk menangani kasus positif COVID sebenarnya gitu. Tapi rumah sakit itu kan nggak bisa tolak, karena pasien juga begitu datang pertama kali, mereka juga kadang-kadang tidak terdeteksi langsung bahwa mereka terkena COVID gitu kan Mbak Afia. Dan ini dampaknya sangat luar biasa, karena apa? Begitu ada kecemasan, ada ketidakpastian, dan kalau itu nggak dikelola dengan baik Mbak Afia, awalnya gejalanya ringan, cuma gelisah, rasa takut, rasa khawatir. Tapi kalau itu nggak dikelola dengan baik, akhirnya akan menyebabkan dampak ke kesehatan baik secara fisik maupun secara mental. Jadi sebenarnya rasa cemas, stres yang hadir di hidup kita itu hal yang wajar Mbak Afia. Nggak mungkin kita ada COVID di tengah lingkungan kita, apalagi kita juga langsung berubah semua, cara kerja kita berubah, jadwal kita berubah. Yang tadinya anak-anak sekolah sama bu guru, terus tiba-tiba kita harus dampingi yang punya 1, 2, atau 3 anak, jamnya bareng. Sedangkan si ibu juga punya pekerjaan yang dituntut kantor, bahwa walaupun kerja di rumah masih ada target-target yang harus dia capai. Serumah ada suaminya yang biasanya kalau pagi sudah dada-dada sama suami, ketemu lagi malam gitu ya. Setiap saat ketemu dengan suaminya dan lain sebagainya. Dan itu kan sebenarnya perubahan, gitu ya? Iya benar Mbak. Dan itu perubahan yang sangat drastis loh sebenarnya dalam hidup kita Mbak. Yang nggak bisa dipungkiri, nggak cuma teman-teman di medis yang terkena dampak, bahkan beberapa rekan dokter itu sampai di rumah sakit, baru di parkiran aja, itu dia sudah gemeteran. Karena dia ngerasanya bahwa saya kerja, saya dijauhkan dari keluarga karena mereka memutuskan untuk nggak pulang ke keluarganya kan Mbak Evi ya. Mereka di mes rumah sakit, mereka tinggal kos di dekat rumah sakit karena nggak pingin anak-anaknya terpapar, nggak pingin orang tuanya yang sudah berusia di rumah juga terpapar. Akhirnya mereka kadang-kadang rasa cemas, rasa sedih itu tuh
Saya nolongin orang, tapi anak-anakku di rumah, apakah mereka aman? Apakah mereka baik-baik aja dan lain sebagainya. Itu bahkan beberapa rekan sejawat saya baru sampai rumah sakit itu udah gemeteran Mbak Afia. Belum ketemu pasiennya loh ya. Belum ketemu pasiennya itu sudah gemeteran dan dia ngerasa bahwa iya sekarang kondisiku sehat. Tapi begitu nanti aku nggak sehat, gimana? Stamina turun, harus berhadapan langsung dengan pasien. Dan awalnya waktu pertama COVID itu saya pikir cuma teman-teman tenaga medis yang terdampak paling luar biasa. Tapi ternyata enggak Mbak Afia. Ternyata beberapa orang, terutama keluarga pasien yang mendadak suaminya atau pasangannya terkena, itu mereka juga stresnya sangat luar biasa. Penuh dengan ketakutan. Gitu kan. Jadi peristiwa ini kan sebenarnya bukan masalahnya kita aja. Bukan masalahnya Indonesia. Tapi masalah dunia sebenarnya. Intinya Riri cuma mau bilang bahwa cemas, khawatir, stres itu satu hal yang wajar kita terima pada saat kita mendapatkan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Bahkan waktu kita dulu ujian, mau ujian pertama kali juga kita stres. Mau punya anak pertama kali kita stres. Mau masuk kerja, ketemu sama HR gitu ya, itu juga kita mengalami perasaan cemas dan lain sebagainya. Okay. Sekarang tinggal ini aja Mbak Afia. Kalau dia wajar dia datang, yang menjadi tidak wajar kalau dia tidak dikelola dengan baik. Intinya itu, Mas. Oke, jadi poin dari Mbak Riri adalah bagi rekan-rekan di sini yang tadi 75% tadi merasakan stres, yang perlu disadari adalah ini adalah perasaan yang wajar. Begitu kan ya Mbak Riri ya? Ya. Bahwa banyak sekali orang nggak yang sendirian. Betul, jadi kita nggak sendirian merasakan kecemasan, rasa takut, apalagi emosi yang bisa dirasakan di masa ini Mbak, yang umum ditemuin? Banyak Mbak Afia, yang paling sering terjadi yaitu rasa cemas yang berlebihan sih Mbak Afia. Cemasnya berlebihan, khawatirnya berlebihan, takutnya berlebihan, terus ujung-ujungnya kan jadi paranoid ya. Mau keluar rumah takut, padahal sudah pakai standar, pakai masker, hand sanitizer dibawa, jaga jarak dibawa, apa namanya jaga jarak juga. Kalau kita nggak cemas, itu malah nggak wajar Mbak Afia, karena cemas itu sebenarnya alarm tubuh kita, sistem tubuh kita yang membuat kita lebih waspada. Dalam kondisi seperti ini, satu-satunya adalah kita harus meningkatkan state kita untuk waspada. Kondisi untuk waspada itu tetap harus ditingkatkan. Paranoid jangan, tapi waspada iya. Seperti yang Riri bilang, yang nggak wajar kalau kita nggak mau kelola, yang nggak wajar kalau kita nggak mau akui bahwa oh ya ini adalah sesuatu kondisi yang memang harus saya selesaikan dan saya manage dengan baik, itu jadi nggak wajar Mbak Afia. Oke, jadi bagi tadi teman-teman yang 25% mengakunya wajar saja, mungkin itu bisa buat bahan introspeksi juga, apakah memang rasa yang dirasakan memang wajar. Kalau memang wajar bagus, berarti rasa stres yang dirasakan bisa di-manage, mungkin seperti yang Mbak Riria. Yang bisa jadi sudah berhasil memanage ya Mbak Afia. Betul. Tapi kalau misalnya bilang tidak merasa lebih stres karena tidak mau mengakui, itu bisa jadi masalah gitu ya Mbak Riria. Oke. Mungkin saya bisa tambahkan juga bagi rekan-rekan yang belum, tadi mungkin ada juga yang ngisi polling, tapi nggak tahu saya stres nggak ya. Mungkin stres itu cuma satu emosi, tapi tadi seperti yang Mbak Riri sebutkan bahwa emosi yang dirasakan tuh bisa beragam, mulai dari sedih, khawatir, depresi mungkin, takut. Semakin baik kita bisa mengidentifikasi apa yang kita rasakan, itu adalah langkah yang wajar ya Mbak, yang wajar dan dianjurkan untuk kedepannya. Begitu ya Mbak ya? Ya. Oke, nah tadi Mbak Riri udah cerita nih tentang fenomena, khususnya tadi bahkan rekan-rekan medis yang mereka cukup punya pengetahuan harusnya untuk mengelola emosi mereka sendiri, itu juga bisa terdampak. Nah, kalau di luar dari komunitas medisnya, Mbak Riri sebagai personal development trainer nih, apakah melihat bahwa fenomena stres yang awalnya Mbak Riri lihatnya di komunitas teman-teman medis itu sudah meluas ke masyarakat secara umum?
Sehingga maksudnya Iya. teman-teman di sini juga bisa lebih aware gitu bahwa oh ternyata saya wajar nih bahwa saya rekan-rekan saya ini merasakan stres yang semakin meluas. Kalau menurut Mbak Riri bagaimana? Iya, Mbak. Jadi di awal saya pernah diminta oleh komunitas mama-mama untuk gimana sih cara cerdas mengelola cemas, gimana sih memegang kendali diri. Karena mereka bilang, saya tuh nggak pernah marah sama anak, tapi kok sekarang saya jadi cepet marah ya, cepet tersinggung sama pasangan gitu. Kok saya sering gelisah ya gitu. Terus kenapa ya kok saya tiba-tiba jadi sulit konsentrasi. Bahkan di dalam minggu ini saya nerima beberapa klien yang mereka bilang dari perusahaan, mereka bilang gini, Mbak, dalam seminggu ini saya nggak bisa konsentrasi sama sekali, saya jadi nggak produktif sama sekali. Saya bilang ada masalah apa? Sebenarnya nggak ada masalah sih Mbak, di kantor baik-baik aja. Yang saya kerjain juga pekerjaan sehari-hari yang biasa saya tangani gitu kan. Lalu di rumah apakah ada masalah? Saya bilang gitu kan. Di rumah sama pasangan aman-aman aja sih Mbak, tapi saya jadi mager. Alasannya adalah pada saat dia buka laptop, pada saat dia mengambil pekerjaannya mau diselesaikan, Mbak Afia, hang. Pokoknya saya blank, Mbak. Saya hang, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Ini sebenarnya teman-teman ini udah tanda-tanda bahwa dia sudah masuk ranahnya stres yang sudah mulai mengganggu secara aktivitas, Mbak Afia. Jadi waktu saya tanya, alami gejala-gejala, dia nggak bisa mapping, nggak bisa ngenali gejala yang ada di dirinya Mbak Afia. Waktu dia bilang saya nggak bisa tidur sama sekali 3 hari, itu sebenarnya udah masuk gejala stres. Gejala-gejala awal sempat deg-degan, sempat takut, sempat khawatir, cemas, itu dia lewatkan Mbak Afia. Jadi intinya teman-teman, kita nggak bisa mengelola rasa stres kita dengan baik, kita nggak bisa kelola cemas kita dengan baik kalau kita tidak kenali. Kita tidak kenali gejalanya, tidak kenali penyebabnya. Yang kedua, kita nggak accept dulu tuh perasaan itu. Kita nggak mau akui, oh iya ya ternyata aku udah mulai nggak nyaman nih, mulai ada sesuatu perasaan negatif di diri saya. Yang ketiga baru kita bisa mengelola Mbak Afia. Jadi benar-benar harus sadari dulu atau kenali. Yang kedua, terima dulu rasanya gitu ya. Yang ketiga baru bisa kelola dengan baik. Jadi ini imbasnya udah kemana-mana Mbak. Bahkan kalau Mbak Afia bilang ke umum, gurunya anak saya pun curhatnya sama saya jadinya. Bu ternyata nggak semudah itu untuk megang kelas dari jarak jauh dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman orang tua yang merasa stres, ibu yang merasa stres, jangan cuma ibu, bapak-bapaknya juga teman-teman saya yang trainer tuh geleng-geleng. Biasa kita kerja offline, kita tahu anak-anak beres sama pasangan kita. Sekarang dengan 3-4 anak, nggak mungkin pasangannya pegang sendiri tuh Mbak Afia. Jadi bapaknya juga harus turun dan ternyata bapaknya juga stres menghadapi school from home ya. Belum work from home loh yang di ini. Belum tentang target, belum remote working yang dipikirin, baru sekolah anak-anaknya dari rumah aja itu juga membuat mereka senewan ternyata Mbak Afia. Oke, tuh jadi rekan-rekan udah dengar ya beberapa contoh cerita dari Mbak Riri. Pastinya masih banyak cerita lainnya dan mungkin rekan-rekan di sini juga punya pengalaman pribadi masing-masing. Intinya saya ulangin lagi poin dari Mbak Riri ya biar semuanya dapat poinnya. Yang pertama adalah kenali dulu nih apa yang saya rasakan. Karena kalau misalnya kita nggak bisa mengenali perasaan kita dan juga mendeteksi awal efek dari perasaan tersebut, itu nanti tahu-tahu udah penyakitnya udah tahu-tahu stadiumnya udah tinggi gitu ya Mbak Riri ya. Jadi kalau misalnya udah mulai, ini kok aku kurang tidur banget ya, atau malah tidurnya kebanyakan ya, siapa tahu itu gara-gara teman-teman kurang mengenali stresor atau perasaan awal yang mungkin terjadi di dalam diri teman-teman. Nah, ini kita pengen mulai dari rekan-rekan dulu, karena kan untuk mengelola perasaan di tim rekan-rekan, di perusahaan rekan-rekan masing-masing, kalau misalnya tim COVID-nya aja nggak bisa mengelola stres dengan baik, bagaimana mungkin bisa mengelola rekan-rekan lain dan perasaan mereka yang pastinya lebih beragam. Ibaratnya kayak di pesawat nih, ketika pesawat kekurangan tekanan oksigen, rekan-rekan harus, kan kalau pramugari bilangnya pasang dulu oksigen, baru pasangkan ke anak kecil yang ada di sebelah Anda, kalau misalnya ada anak kecil di sebelahnya. Konsepnya sama, bahwa sebelum kita menangani rekan-rekan yang di sebelah kiri, di sebelah kanan, yang ada di tim kita, itu kita harus terlebih dahulu mengelola stres dari diri kita sendiri.
Kita akan bahas lagi tipsnya dari Mbak Riri nih. Step pertamanya tadi Mbak Riri udah kasih tahu nih. Kenali dulu perasaan yang ada di dalam diri kita. Nah, selanjutnya sekarang bukan aja masalah kurang tidur nih Mbak. Bukan aja masalah tahu-tahu aku yang awalnya jarang marah, kenapa dikit-dikit marah ya sekarang. Tapi juga masalah timbangan sih sebenarnya. Iya, betul. Kesehatan mental dan fisik kita kan saling terkait ya. Dan saya pernah baca bahwa 70% dari penyakit yang kita alami itu awalnya dari psikologis. Tapi juga sebaliknya, ketika misalnya badan kita nggak fit, itu juga berpengaruh juga ke mood kita, ke feeling kita, ke kesehatan mental kita. Nah, ini pasti rekan-rekan juga banyak yang ngerasain bahwa timbangan di masa COVID ini agak-agak lucu gitu. Ini yang disalahin timbangannya aja gimana? Ada yang timbangannya naik. Di sini Mas Fauzi langsung bilang setuju. Naik berapa kilo, Mas Fauzi? Silakan diketikkan di chat box. Kalau saya malah turun. Nah, nggak tahu nih kalau rekan-rekan mungkin bisa share di chat box apakah timbangannya naik atau turun. Nah, mungkin ini ranahnya Mbak Aisyah nih untuk menjawab. Dari sisi kesehatan fisik, Mbak Aisyah, gimana nih Mbak Aisyah selama masa COVID ini Mbak Aisyah ngelihat fenomena tertentu nggak yang jadi pola unik di masa COVID ini? Iya, Bu Afia. Jadi gini, kalau misalnya tadi Bu Riri lebih menjelaskan ke arah kejadian yang ada di lingkungan beliau terkait orang-orang yang curhat istilahnya ya Bu Riri ya, kayak aku sama keluarga gini, aku sama keluarga gini. Saya pun juga begitu, beberapa teman-teman saya, beberapa dulu pernah jadi pasien saya juga di rumah sakit, curhat Mbak, kok berat badan saya naik, saya jadi stres deh. Jadi dia stresnya bukan di COVID-nya, dia stres karena berat badannya dia naik. Itu dulu, terus makin lama COVID makin ketara, baru dia, oh ya ada COVID ya, baru sadar. Jadi memang kayak kata Bu Afia tadi, dia stres badannya dulu, baru dia stres ke hal-hal lainnya. Jadi yang membuat seseorang itu terjadi ketidakkonsistenan pada berat badan, ini jadi bridging dulu aja, itu adalah ketika kita pengaturan pola makannya salah. Jadi orang kalau misalnya aku bilang, diet ya Mbak, pasti, loh Mbak saya kan nggak mau kurus, saya maunya naikin berat badan. Padahal diet itu artinya mengatur pola makan. Mau nurunin berat badan, mau naikin berat badan, ya kita semua harus diet gitu. Karena tujuan akhirnya adalah kita sehat dulu nih, bukan bukan cuma nurunin atau naikin geser timbangan aja, enggak. Nah, tapi permasalahannya adalah ketika seseorang melaksanakan diet, berbagai macam diet, itu kami sebagai nutritionist menyebutnya sebagai food insecurity. Atau seseorang itu membatasi atau memiliki keterbatasan terhadap beragam makanan yang sehat. Bisa jadi kalau misalnya dia ikut diet keto nih, Mbak Aisyah, berarti dia membatasi konsumsi karbohidrat, dia hanya mengkonsumsi lemak yang banyak, dia makan jeroan, dia makan gorengan. Mungkin secara visual itu sangat menyenangkan ya, karena gorengan adalah sesuatu yang sangat enak. Tapi kenyataannya otak kita membutuhkan berbagai macam nutrisi itu. Untuk membuat otak kita tetap sehat, otak kita tetap bekerja maksimal, kita membutuhkan semua jenis bahan makanan. Jangan sampai karena menurunkan berat badan, jadi nggak makan nasi, tapi masih makan gorengan, tapi sayur buah nggak dimakan, kayak gitu. Jadi otak membutuhkan nutrisi yang kompleks. Karbohidrat iya, protein iya dari hewani nabati, kemudian vitamin dan mineral dari sayur dan buah, kemudian dengan asupan air mineral yang cukup juga, itu sebenarnya bisa membantu mensejahterakan kesehatan otak. Baru nanti ketika otak kita sudah sehat, sudah cukup ternutrisi, tubuh juga sudah ternutrisi dengan baik, apalagi di tengah pandemi ini kan yang paling digalakkan sama pemerintah adalah imunitas kita kuat. Imunitas itu datangnya dari vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral datangnya dari sayur buah. Jadi kalau otak kita siap, tubuh kita siap, pasti akan meminimalisir kemungkinan penurunan kondisi kesehatan mental. Oke, jadi kalau aku bisa rangkum nih buat teman-teman, balik lagi sih sebenarnya poinnya adalah kesadaran ya. Tadi seperti yang Mbak Aisyah bilang, awalnya mungkin ada yang di Februari gitu, masih diet keto.
tapi nggak sadar nih ketika memasuki masa COVID itu tubuh tiba-tiba butuh diet atau butuh asupan nutrisi yang berbeda karena pengaruh eksternal yang ada itu menuntut tubuh kita untuk beradaptasi, dan ketika beradaptasi itu tubuh perlu dikasih asupan yang sesuai. Kurang lebih seperti itu ya Mbak ya? Iya, betul. Nah, aku mau nanya nih, ini pertanyaanku pribadi sih, bahwa stres tadi yang seperti dibahas Mbak Riri, apakah itu berpengaruh ke metabolisme tubuh kita sehingga ada kenaikan berat badan drastis, atau sebaliknya? Gimana Mbak kalau menurut dari ilmu nutrisi? Jadi ada banyak sekali faktor yang menyebabkan kita naik turun berat badan, atau kita sebutnya yoyo berat badannya, naik turun. Nah, jadi yang pertama adalah tergantung bagaimana seseorang merespon terhadap stres. Ada orang yang dia merespon stres, akhirnya dia makannya banyak, belum tentu dia bergizi, tapi hanya tinggi energi, tinggi lemak, akhirnya berat badannya naik. Ada juga yang dia merespon stres dengan malas makan, terus habis itu malas ngapa-ngapain, maunya tiduran aja, maunya ya udah kerja-kerja aja gitu, akhirnya berat badannya turun. Ada juga yang tadi Bu Afia bilang mengganggu metabolisme, bisa karena seseorang merespon stres dengan cara dia kesulitan tidur. Sulit tidur itu kalau misalnya di ilmu saya, ketika kita tidur di atas jam 12 malam, pada orang dewasa kurang dari 7 jam, itu pasti akan menimbulkan kondisi hormon kita tidak sesuai. Akhirnya kadang mengganggu hormon lapar namanya. Kadang kita nggak tahu nih kapan kita lapar, kapan kita nggak. Akhirnya ada kondisi binge eating, atau kayak pengen makan terus. Atau kondisi tadi yang nggak pengen makan sama sekali. Jadi memang bisa mengganggu metabolisme tubuh. Nanti kalau misalnya ada orang yang merasa, enggak kok Mbak, aku makannya udah benar. Tapi karena tidur yang nggak benar, tidak didukung dengan aktivitas fisik yang cukup, itu jadinya tubuh kita tidak bisa menyerap zat gizi yang baik. Akhirnya benar ya kalau kata orang zaman dulu bilangnya, kalau makan tuh ya beneran makan, jangan sambil ngelakuin yang lain, nanti dibantuin sama setan misalnya, atau ayamnya mati. Nah itu karena nggak keserap sama tubuh kita zat gizi, yang mungkin keserapnya ke tempat yang lain, kita hanya menyerap lemaknya doang, kayak gitu sih. Oke, jadi teman-teman ini pencerahan baru nih. Jadi mungkin ini juga menjawab komentar dari Mas Fauzi. Saya mengobati stres juga dengan makan, terus stres lagi karena berat badannya naik, udah gitu terus ya gitu deh, jadinya siklus tersendiri. Nah, balik lagi tadi ke poinnya Mbak Riri tadi, poinnya adalah kesadaran. Kesadaran dalam menyadari emosi apa yang kita rasakan, kesadaran menyadari bagaimana tubuh dan mental kita bereaksi terhadap trigger stres tersebut, dan juga kesadaran apa yang kita masukkan sebagai asupan asupan bagi tubuh kita. Dan tadi Mbak Aisyah juga nyebutin poin yang bagus bahwa terkait dengan stres itu sebenarnya kita juga bisa memperkuat tubuh kita ya Mbak ya, karena selama ini kan ketika orang ngomong tentang diet itu lebih mikirnya tentang kosmetik gitu, bahwa saya diet supaya badan saya bagus, saya diet biar kulit saya lebih glowing gitu kan. Tapi sebenarnya nutrisi yang tepat itu juga bisa memperkuat daya tahan otak dan mental kita gitu Mbak? Iya, betul. Karena kalau misalnya, jadi sebenarnya stigma yang mau saya ubah pada masyarakat adalah diet atau pengaturan pola makan itu jangan dijadikan sebagai patokan menghindari body shaming ya istilahnya. Jadi dikatain, gendut sih lo, terlalu kurus sih lo, jadi kayak, atau jerawatan sih lo, makanya makannya diatur. Enggak. Jadi pengaturan pola makan itu ujungnya yang kita pengen, kita menghindari penyakit-penyakit seperti penyakit jantung, diabetes, ginjal, yang dimana penyakit-penyakit itu karena akumulasi dari makanan kita yang nggak baik. Nah, tapi itu masih terjadi 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Nah, nanti kalau misalnya ada penurunan atau berat badannya menjadi ideal, muka jadi glowing, itu biarkan itu jadi bonus aja. Yang penting saat ini ujungnya adalah kita pengen sehat dulu. Karena kalau misalnya ujungnya kita udah fokus, oke, gue pengen sehat, pasti nanti pikiran kita juga akan sehat terus, positif terus, pasti dikelilingin sama hal-hal yang positif terus. Tubuhnya juga jadi nggak gampang sakit karena nggak makannya sembarangan juga gitu. Oke, jadi yang saya tangkap poinnya adalah keseimbangan ya Mbak ya. Jadi bahwa tubuh tuh juga perlu dijaga keseimbangannya antara
oke lah misalnya pengen jaga berat badan, tapi berat otak biar nggak doyong nih karena terlalu stres juga perlu dijaga gitu ya. Iya. Dan juga keseimbangan antara jangka pendek serta jangka panjang. Karena walaupun nanti insya Allah kita melewati masa COVID ini dengan baik, jangan sampai terus kita jadi kena penyakit jantung, diabetes, dan lain sebagainya, karena pola makan kita yang kita tanam dari sekarang. Iya, Kurang lebih betul. seperti itu, Mbak. Betul, Bu Afia, betul. Oke. Diskusi kita tambah menarik, dan ini pertanyaannya tambah panjang-panjang yang sudah diketikkan di chat box. Sabar ya, nanti kita jawab, semoga kita bisa jawab sebanyak-banyaknya. Mungkin Mbak Riri dan Mbak Isya juga bisa baca-baca dulu untuk ngelihat komentar dan pertanyaannya. Mungkin, tadi kita udah ngomong nih tentang masalah yang umum terjadi di masa pandemi ini. Jadi rekan-rekan, saya ingetin lagi ya, wajar kok ngerasa stres, depresi, takut, khawatir, sedih, dan lain sebagainya. Nah, kita move on ya. Jadi kita harus bisa mulai mengidentifikasi, kemudian kita mulai melangkah ke step selanjutnya. Nah, karena pertama kita nggak bisa mengelola kalau misalnya kita nggak take the first step gitu kan, untuk mengelola apa yang kita hadapin. Nah, mungkin dari Mbak Aisyah dulu nih, bisa kasih panduan nggak buat rekan-rekan di masa pandemi ini, sebaiknya guidance nutrisinya seperti apa? Lebih dari masalah timbangan tadi, juga untuk memberi, tadi ya topik kita hari ini ya, nutrisi mental supaya kita lebih fit dalam bekerja, kemudian juga menghadapi aktivitas yang krisis ini, tiba-tiba menjadikan perubahan yang besar ke dalam kehidupan kita. Mungkin ada makanan-makanan tertentu yang bisa dipilih sehingga kita bisa lebih fit secara mental dan fisik juga pastinya. Iya, gampang banget. Kalau saya omongin gampang, makanannya apa aja, ngelakuinnya susah biasanya. Karena yang akan saya katakan ini adalah makan-makanan yang sangat enak sekali. Jadi yang harus ditambah di menu makanan kita setiap hari adalah sayur dan buah. Yang harus dibatasi atau bahkan dikurangi itu adalah lemak-lemak, bentukan gorengan, jeroan, daging merah, dan segala bentuk kawannya, serta yang manis-manis yang mengandung tinggi gula. Loh Mbak, buah kan manis, bukan manisnya alami yang ada di buah, tapi manis dari artificial sugar atau pemanis tambahan. Jadi kayak gula pasir, mau gula aren, gula Jawa, atau segala bentuk gula, kemudian tambahan kental manis, atau kopi-kopi kekinian yang gulanya bahkan itu mungkin bisa 16 sendok makan sendiri yang bisa banyak banget kalori untuk tubuh itu. Gula jenis itu yang harus kita kurangi. Kenapa? Karena terlalu banyak gula itu bisa meningkatkan kadar gula darah di dalam tubuh kita. Pasti, semua orang udah tahu. Peningkatan kadar gula darah di dalam tubuh itu ternyata bisa mengganggu fungsi otak kita. Ada sebuah nama organ kita namanya hipokampus. Nah, hipokampus itu adalah bagian otak yang paling besar, dia menyimpan segala bentuk memori. Oh Mbak, berarti aku bisa hilang ingatan, terus aku nggak bisa ingat memori yang indah-indah, jadi aku stres. Nggak, bukan itu. Bisa jadi, tapi nantinya kita akan terkena demensia atau pikun. Nanti ketika kita pikun, itu akan menambah lagi stres di otak. Jadi menurun lagi kesehatan otak kita. Kemudian lemak juga berlaku hal yang sama. Ketika kita, kalau misalnya orang dengan diet keto, kebetulan waktu itu saya waktu masih praktek profesi, ada pasien saya meninggal ya, karena diet keto tapi tidak tepat penerapannya. Harusnya diet keto itu dibarengi juga dengan olahraga yang tepat, tapi beliau hanya meminimalisir konsumsi karbohidrat tapi sangat meningkatkan konsumsi lemak, yang dimana otak tidak sanggup. Otak itu butuh karbohidrat. Kalau karbohidrat nggak masuk, nanti pecahannya lemak lah yang masuk ke otak. Tapi karena terlalu banyak, akhirnya dia koma dan berujung meninggal. Nah itu dia, kalau misalnya diet itu nggak bisa satu diet cocok untuk semua orang, jadi harus dipilih-pilih juga. Makanya harus menurunkan asupan lemak. Kalau ada pilihan antara pisang goreng sama buah pisang, ya dipilih buah pisang aja, jangan pisang goreng. Sama-sama manis, sama-sama enaknya. Goreng-goreng itu cuma buat penambah rasa, selera aja kok, sama aja sebenarnya. Nah, kenapa sayur dan buah yang harus ditambahkan? Karena sayur dan buah itu mengandung
Banyak banget vitamin dan mineral, ini juga udah rahasia umum, semua orang tahu. Tapi yang nggak ditahu orang-orang adalah vitamin-vitamin seperti vitamin A, C, E, itu kami sebut sebagai antioksidan, itu sangat baik untuk melawan radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh. Radikal bebas itu kayak apa aja? Radikal bebas itu seperti arangnya sate. Jadi sate yang dibakar sampai crispy ada hitam-hitamnya. Nah, arangnya itu yang masuk ke dalam tubuh, itu bisa meningkatkan keaktifan sel kanker, itu adalah radikal bebas. Polusi, debu, kemudian hal-hal yang membuat stres itu kami masukkan sebagai radikal bebas. Antioksidan ini menangkal radikal bebas supaya dia tidak menginang di dalam tubuh kita, istilahnya seperti itu. Jadi kita butuh vitamin A, C, E ini untuk menurunkan resiko adanya stres atau gangguan seperti ADHD juga bisa biasanya. Mungkin Ibu Riri juga yang paling tahu terkait ini. Kemudian depresi dan lain sebagainya itu bisa diturunkan melalui konsumsi vitamin ACE. ACE dari mana? A dari makanan yang berwarnanya merah atau oranye, C dari jeruk, jambu, pepaya, E dari alpukat. Jadi memang pada dasarnya kita harus mengkonsumsi bervariasi bahan makanan. Jangan saya cuma suka wortel Mbak, tiap hari makannya wortel terus, nggak gitu. Jadi harus rainbow, makanannya harus pelangi gitu. Oke. Bener sih yang dibilang Mbak Aisyah bahwa prinsipnya tuh sebenarnya gampang, prakteknya yang susah nih. Apalagi ini ada Mbak Lea Dita Effendi, ini sama sih komentar saya, susah ngurangin kopi kekinian, boba drinks. Nah, ini mungkin bisa dikomentarin nih Mbak Aisyah. Apakah ada kaitannya stres dengan permintaan tubuh untuk mengkonsumsi tipe makan tertentu? Karena kalau personally yang saya rasakan kalau misalnya lagi stres itu pengennya makan kerupuk gitu yang crunchy gitu kan, atau pengen tadi tuh minum pengen es krim gitu yang manis-manis. Mungkin teman-teman di sini banyak nih yang juga merasakan fenomena yang sama. Mungkin bisa dikasih penjelasannya Mbak? Iya Bu Afia. Jadi yang pertama adalah sugesti dan yang kedua adalah kebiasaan yang kita suka. Maksudnya gini, ketika kita stres, orang pasti akan stres ya, makan yang manis gih, atau minum yang manis gih, akhirnya terpatri di kepala kita. Oh, gue lagi stres nih, gue pengen makan coklat, lagi pengen es krim, lagi pengen ini, pengen itu gitu. Atau yang kedua, misalnya kayak Bu Afia sukanya kerupuk, keripik misalnya gitu. Akhirnya karena stres, berlari ke hal yang kita suka, yaitu kerupuk, keripik, gorengan, jeroan, dan teman-teman ya. Makanya kalau dari Bu Riri tadi bilangnya, coba dikendalikan, coba dikontrol emosinya, coba dikelola dengan baik, di-manage. Saya pun juga begitu. Coba pengelolaan makanannya. Tidak apa-apa mengkonsumsi makanan yang kita suka ketika kita lagi stres. Tapi perhatikan porsinya. Perhatikan frekuensi konsumsinya. Kalau biasanya sebelum webinar dengan Benefide ini akhirnya konsumsi boba seminggu ada 7 hari, 6 hari konsumsi boba misalnya. Ya setelah ini dikurangi perlahan-lahan jadi seminggu 5 kali, seminggu 4 kali terus, sampai akhirnya sebulan bisa 1-2 kali aja. Sesekali nggak apa-apa, asal nggak tiap hari. Karena itu bukan makanan utama yang dibutuhkan oleh tubuh dan otak kita. Yang kita butuhkan adalah awalnya dari Bu Riri dulu nih, pengelolaan otak kita dulu, pengelolaan stresnya dulu. Baru nanti kalau misalnya bisa kelola memanage yang kayak gini, pasti nanti jatuhnya ke makanan juga nggak akan terlalu yang pengen yang manis-manis terus, pengen yang gorengan terus gitu. Nanti kita sendiri juga bisa ngerem istilahnya untuk makanan yang tidak sepantasnya kita konsumsi. Oke, menarik banget. Mungkin teman-teman di sini juga bisa sharing pengalamannya tentang seputar makanan, apa yang binge eating yang sering dipengenin di masa pandemi ini, dan mungkin bisa konsultasi juga nih ke Mbak Aisyah, makan ini gimana nih, aku sukanya pisang goreng terus tiap sore gitu kan, apalagi di rumah bisa goreng setiap hari, dan karena makanannya harus habis dulu, jadi ya gitu deh, ngaruhnya ketimbangan juga, kemudian bisa jadi mungkin gara-gara tadi itu efeknya ke otak jadi sering pelupa juga mungkin ya. Nah, Mbak Aisyah tadi aku jadi lupa tadi mau nanya apa. Oh oke. Di sini kan yang hadir kebanyakan adalah bagian dari tim COVID, mungkin orang bagian operations atau bagian HR. Mungkin
ada juga yang menyediakan catering di kantornya. Atau mungkin ngasih tambahan nutrisi, benefit dalam bentuk nutrisi di kantor. Atau mungkin ngasih tambahan snack atau makanan bergizi tertentu di kantor. Mungkin bisa dikasih panduan, tadi kan panduannya lebih bersifat pribadi ya. Nah, buat teman-teman yang mengelola tim di kantor dan pengen, ini kita banyak sekali menerima pertanyaan terkait produktivitas. Dari sisi nutrisi, apa yang bisa disediakan oleh kantor, oleh perusahaan, supaya satu, produktivitas kerja itu tetap terjaga. Yang kedua juga membantu mengelola stres. Yang ketiga, biayanya juga tidak mahal. Ini banyak banget yang nanya, saya pengen perusahaannya pengen ngasih benefit atau tambah nutrisi yang cukup bagi karyawan, tapi juga karena di masa pandemi ini budget perusahaan juga ditekan. Budgetnya juga harus terkontrol. Menurut Mbak Aisyah, ada pandangan tertentu nggak? Kalau misalnya mau, mungkin bisa mengikuti, karena saya terbatas ya, saya hanya seputar nutrisi aja, jadi nggak banyak yang bisa saya lakukan. Mungkin apa yang saya ucapkan juga belum tentu semua company bisa melaksanakan, tapi mungkin bisa dilaksanakan fruits of the day, atau hari buah. Nggak harus setiap hari, tapi mungkin seminggu 3 kali aja, atau 2-3 kali, yang dimana setiap employee mendapatkan asupan buah yang cukup. Nggak perlu banyak, satu orang mungkin diplotin aja, misalnya ruangan company-nya kecil-kecil, ya udah nanti satu ruangan HR dapat satu box ini ya, klengkeng misalnya. Nanti ini dapat, kalau yang mau yang paling murah, rujak. Paling gampang, paling murah, semua orang suka, udah kasih aja rujak, dan itu juga sehat. Kemudian kalau misalnya catering tadi, balik lagi, kalau memang ada, tolong di tengah pandemi ini dipastikan lagi memang restorannya bersih, tempat masaknya bersih, kokinya bersih, memang harus diukur suhu tubuhnya, harus dilakukan mungkin rapid test ya sesuai kebijakan, karena takutnya orang yang masaknya lagi sakit, masuk ke makanan, kena ke kita juga, itu yang jadi bahaya. Kemudian mungkin untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan aktivitas fisik. Kalau misalnya masih WFH, bisa kita Zoom meeting yuk bareng-bareng, atau Google Meet yuk bareng-bareng, kita gerak. Jadi selama 15 menit, mungkin HR yang memimpin, kita pokoknya gerak nih, ngikutin gerakan Zumba yang ada di YouTube. Jadi untuk meningkatkan aku balik lagi ke masalah pribadi, kalau misalnya kita diem aja, lama, duduk aja cuma mainan laptop kayak gini, pasti badan lemes. Tapi ketika kita ada gerakan stretching, ketika kita Zumba, tanpa disadari, itu kita akan semakin bersemangat. Kita tuh akan berapi-api, akhirnya kita, melek lagi nih, tadinya saya ngantuk jadi melek lagi. Nah, jadi mungkin bisa dicoba untuk gerak bareng-bareng yuk 15 menit, atau lepas semua tangannya dari laptop, dan sekarang kita joget dulu, mau muter-muter aja, yang penting bergerak. Kemudian yang ketiga, mungkin saya bisa menyarankan, coba HR mengadakan challenge ya, Healthy Habits Challenge. Jadi, kalau misalnya ada yang masih WFH atau shift-shiftan, dikasih challenge aja. Hadiahnya care kit kali ya. Ada mungkin company menyediakan dana tersendiri untuk COVID care kit. Nanti isinya mungkin entah vitamin atau buah mungkin untuk employee yang berhasil melaksanakan challenge. Challenge-nya gampang aja. Mungkin dilaksanakan selama 7 hari, hanya 1 minggu. Jadi setiap hari mengkonsumsi buah minimal 1, kemudian berjemur minimal 15 menit dari jam 9 sampai jam 10 pagi, kemudian olahraga minimal 3 kali seminggu, dan masing-masing waktunya adalah 30 menit tiap kali olahraga, mengkonsumsi air mineral 8 gelas sehari, dan mengkonsumsi makanan yang sesuai anjuran Kementerian Kesehatan, yang ada di isi piringku, yang karbohidrat, sayur, lauk, buah, itu sesuai porsinya, selesai. Gimana Mbak cara ngukurnya? Di foto. Kreativitas masing-masing HR. Mungkin nanti masing-masing divisi di company akan memunculkan kreativitasnya masing-masing. Mungkin dia akan bikin video atau apa. Nah, nanti yang terbaik akan dikasih hadiah care kit misalnya. Itu adalah salah satu kiat yang bisa saya munculkan agar masing-masing individu di company itu terbiasa melakukannya. Kalau HR memberikan hari buah misalnya, akhirnya dia nggak makan buah sekali, dia merasa kayak, duh kok ada yang kurang ya, akhirnya nanti dia beli buah sendiri, kayak gitu. Wow, teman-teman, keren banget nih tips-tips dari Mbak, sorry kok, tuh aku kayaknya kebanyakan boba nih. Aku lupa namanya.
Mbak Aisyah, sorry. Apa namanya? Soalnya tipsnya tadi bagus-bagus banget. Sebagian udah aku bisa sharing juga sebagian dari tips tadi kita terapkan juga nih di tim gajian hadir dan benefide. Tiap Rabu kita tuh ada Rabu rujakan dan waktu sebelum COVID itu udah 2 tahun mungkin kita selalu bahkan sebelum masa COVID kita ada Rabu rujakan. Jadi di tiap ruangan kantor kita nyediain nampan rujak. Ini ada manfaatnya selain ngasih asupan buah, yang kita rasakan juga tim jadi ngeriung bareng istilahnya kalau kata orang Sunda, karena yang apa namanya kalau di nampan satu jadi semuanya harus apa namanya rebutan buah kan gitu. Apa namanya semangkanya simpen ya kayak gitu. Terus semuanya datang bareng. Jadi itu juga apa namanya bagus buat apa social interaction juga di kantor. Zumba bareng kita juga mau nerapin besok. Mas Fauzi yang dan Mas Riza yang komentar di sini tadi, silakan ikut sesi Zumba besok. Dan tadi ini dari Mbak Lea Dita juga menarik ini bahwa 17-an biasanya kan kita bikin acara mungkin di kantor ya. Nah ini kan karena COVID mungkin kita nggak bisa misalnya lomba apa tuh yang berdekatan, karena biasanya kan pakai berantem tuh ya kalau 17-an. Nah mungkin kita bisa ganti nih acara 17-annya dengan healthy challenge seperti yang saran Mbak Aisyah tadi. Keren Mbak tipsnya. Nah dan teman-teman di sini juga banyak yang setuju nih tips dari Mbak Aisyah tadi bisa diterapkan banget. Nah lanjut nih kalau dari sisi nutrisi udah. Sekarang dari sisi mengelola mental, nih Mbak Riri, bisa di-share nggak? Sekarang rekan-rekan yang hadir udah mulai punya ide nih, oke, dari sisi nutrisi fisik ya, yang bisa kita kelola dari asupan nutrisi, dari apa namanya aktivitas fisik, itu idenya kira-kira apa aja ya buat tim kita. Nah, sekarang yang nggak kelihatan nih di dalam diri kita, gimana kita mengelolanya Mbak biar kita lebih apa namanya lebih tim teman-teman di sini itu bisa lebih bisa mengelola emosi yang tadi kita udah sepakat ya bahwa kita semua rasakan, apalagi teman-teman di sini juga ngelola anggota tim lainnya. Silakan Mbak. Oke. Mbak Afia, sebelum aku masuk ke langkah-langkah ya Mbak Afia, ini sebenarnya ada satu prinsip yang bisa kita jadiin fondasi. Jadi kalau kita mau bikin bangunan, mau bangun pilar, si fondasinya harus kuat dulu. Prinsip yang harus diyakini ini adalah bahwa pikiran, hati, dan tubuh kita ini saling terkoneksi satu sama lain. Jadi bisa bayangkan kalau salah satu ada gangguan, maka dia akan mempengaruhi gangguan yang lainnya. Tadi di awal Mbak Afia udah bilang bahwa 70% penyakit itu adalah psikosomatik. Penyakitnya diawali di pikiran, tapi keluarnya di tubuh di bagian tubuh kita yang paling rentan atau paling lemah. Kalau perutnya yang rentan, jadi asam lambungnya cepat naik, terus bahkan sampai sakit mah, bahkan bisa sampai diare. Kalau ada stres itu langsung diare. Kalau kepalanya, bagian kepalanya yang lemah bisa vertigo, bisa migrain dan lain sebagainya. Kalau kulitnya, bagian kulitnya itu nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba kegatelan gitu ya. Kok tiba-tiba aku gatel ya, kok ini dan segala macam. Nah, teman-teman, itu sebenarnya adalah tanda-tanda alarm tubuh kita tuh. Alarm tubuh kita pada saat kita mengalami sesuatu yang tidak kita harapkan, sesuatu yang membuat kita gelisah atau perasaan-perasaan negatif yang lainnya. Seperti yang tadi Riri bilang bahwa yang pertama adalah kenali dulu. Nah, gimana sih cara kita mengenali apa yang kita rasakan, apa yang kita alami? Itu paling mudah itu kita meningkatkan kesadaran diri kita, Mbak Afia. Yang disebut dengan kesadaran diri itu adalah kita mengerti apa yang sedang kita butuhkan. Mungkin teman-teman kalau baru bangun tidur, itu pagi kita udah sibuk tuh menyapa pasangan, menyapa anak-anak, apalagi kalau ibu-ibu di rumah ya. Mau sekolah jam berapa, mau makan apa, mau sarapan apa, udah penuh dengan senyum. Teman-teman juga di HRD begitu datang ke kantor juga biasanya saling menyapa gitu ya. Tapi pernahkah teman-teman menyapa diri teman-teman sendiri? Hai Riri, apa kabar hari ini? Apa yang kamu rasakan? Itu kadang-kadang kelewat sama sekali tuh Mbak Alfia. Gimana sih tips singkatnya untuk kita bisa menyadari itu dengan mudah?
Yang pertama, ini saya mau ngajak teman-teman untuk latihan deep breathing atau pernafasan dalam. Kita latihannya cuma sebentar, sekitar 2 menit. Tapi bernafas itu adalah esensi dari kehidupan. Bisa terbayang, orang yang di rumah sakit, yang di ICU, 1 tabung oksigen, itu nggak cukup sehari, Mbak Afia. Mereka butuh 3-5 tabung. Yang harganya, kalau rumah sakit biasa aja, bukan rumah sakit yang mewah, itu 3,5 juta. Itu teman-teman bisa kebayang tuh, untuk bernafas saja mereka butuhnya sekian juta dalam sehari, makanya di ICU mahal sekali. Nah, sekarang silakan teman-teman dari telunjuknya, ini diletakkan ke hidung, kita akan bernafas, tangannya ini yang satu diletakkan di atas perut. Pada saat bernafas nanti teman-teman mengambil nafas, perut kita akan mengembang ke depan. Pada saat menghembuskan nafas, perutnya akan masuk ke dalam. Itu kita akan pakai pernafasan dalam 4-4. Tarik nafas 4 hitungan. Buang 4 hitungan. Tarik nafas 4 hitungan. Buang perlahan-lahan 4 hitungan. Tarik nafas. Buang perlahan-lahan 4 hitungan. Teman-teman, ini cara yang paling efektif banget pada saat kita lagi stres, pada saat kita lagi gelisah, pada saat kita lagi terlanda emosi yang swing mood. Kok tiba-tiba mau marah, tiba-tiba kok sedih banget, dan lain sebagainya gitu. Tiba-tiba kok nggak ada angin, nggak ada hujan, kok jadi melo gitu ya. Karena apa teman-teman? Begitu kita nafas dalam seperti itu, ada satu hormon yang secara langsung kita akses, namanya hormon endorfin atau hormon bahagia. Jadi teman-teman kebayang pada saat teman-teman tadi bernafas, si endorfin itu akan membuat tubuhnya teman-teman lebih rileks, lebih nyaman. Nah, pada kondisi rileks dan nyaman itu, Mbak Afia, itu cara yang paling mudah buat kita untuk dialog internal dengan diri kita sendiri. Jadi kalau saya ada perasaan cemas atau perasaan yang mengganggu, saya akan tanya, "Hai cemas, kenapa sih kamu datang hari ini? Maksudnya kamu datang ke diri saya apa? Kenapa kok bisa tiba-tiba saya harus merasakan ini?" Dan pada saat kita berdialog dengan diri kita sendiri, itu jawaban-jawaban itu akan datang ke Mbak Afia. Sebenarnya teman-teman jangan khawatir. Mungkin tadi latihannya kan susah ya kok, biasa pakai nafas dada yang gampang, ini disuruh nafas perut. Tapi kalau teman-teman tahu, hafiz Quran, hafizah Quran, mereka latihan pakai nafas itu sehingga mereka bisa melantunkan ayat dengan demikian indah dan panjang. Pendeta juga begitu. Mereka berlatih sehingga pada saat memberikan khutbah itu bisa suaranya lantang dan panjang. Dan kalau teman-teman di rumah masih ada yang punya bayi atau keponakan yang kecil, kalau kita perhatikan, bayi tidur seperti itu, perutnya yang naik ke atas, nanti perutnya turun ke bawah saat bernapas. Mereka lebih tenang, lebih rileks. Kapasitas oksigen yang masuk 80% lebih banyak ke tubuh kita, itu membuat diri kita rileks. Kebayang kita stres, adrenalin kita misalnya tingkatnya ada di, adrenalin itu hormon stres. Tanda-tandanya aja begitu datang, detak jantung meningkat, nadi kita meningkat, deg-degan, detak jantungnya nggak berirama, iramanya jadi nggak beraturan dan lain sebagainya. Pada saat adrenalin kita di tingkat 10, kita marah, itu kita nggak bisa kontrol kata-kata yang keluar dari mulut kita. Kita nggak bisa kontrol respon, tindakan yang kita lakukan, yang akan kita keluarkan. Tapi teman-teman nafas kayak tadi aja, hitung 5 dari 1 aja. Cuma dalam waktu nggak sampai 5 menit, bahkan itu cuma 6 detik atau 10 detik, itu adrenalinnya bisa turun jadi levelnya 5. Bisa kebayang, marah di level 10, tingkat adrenalinnya, dengan marah di level 5, itu sudah berubah sekali. Kata-kata kita lebih terkontrol dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, latihan nafas ini bisa teman-teman lakuin kalau lagi sambil nunggu lift di kantor, atau lagi buka laptop, laptopnya lagi mulai bekerja, itu kita latihan. Yang paling nyaman latihannya di pagi hari, sudah bangun tidur atau malam hari. Pada saat kita dialog internal itu Mbak Afia, sebenarnya banyak cara. Berzikir, baca salawat, teman-teman dengan rosarionya atau baca Alkitab, itu juga sama sebenarnya Mbak Afia. Intinya kita masuk ke kesadaran diri kita yang tinggi supaya kita bisa berdialog dengan lancar dengan diri kita, sehingga kita memahami diri kita sebenarnya apa yang sedang dibutuhkan. Itu yang pertama tipsnya. Tips yang kedua, begitu kita sudah kenali, kita sadari, kita harus terima dulu. Kadang-kadang kita suka merasa bahwa nggak mungkin saya stres, saya biasa aja kok, wajar-wajar aja. Saya sih nggak pernah stres orangnya. Itu self talk ke diri kita.
yang kadang-kadang kita amini sendiri, kita yakini kebenarannya, gitu kan. Padahal sebenarnya seperti seorang anak kecil, diri kita juga pengen disentuh, diri kita tuh pengen ditegur, diri kita pengen dipahami, apalagi yang memahami yang punya nih gitu ya. Itu seperti itu. Nah, sesudah kita bisa menerima, kita nggak melakukan, kalau denial Mbak, kita nggak bisa kelola. Kenapa? Apa yang mau dikelola orang dia nggak, itu kok nggak terima bahwa dia lagi stres, dia nggak terima dia lagi cemas, itu nggak akan bisa dikelola dengan baik. Tahapan selanjutnya adalah mengelolanya dengan baik, manage dengan baik. Nah, tahapan manage ini, tips yang paling mudahnya adalah kita mengendalikan diri kita, Mbak Afi ya. 100% tanggung jawab kehidupan kita, kita yang ambil, kita yang pegang, kita yang kendalikan. Artinya, kita yang mengendalikan pikiran dan perasaan kita. Jadi kalau kita sedih, ya kita udah harus aware. Ini kalau saya sedih, saya diemin aja, pasti akan berlarut-larut dan pasti akan menyebabkan tambah khawatir, tambah stres, tambah depresi dan makin kemana-mana. Ya. Nah, untuk memanage itu, saran saya adalah kita mereframe kejadian yang terjadi di diri kita. Karena apa? Setiap satu kejadian yang ada di hidup kita itu sebenarnya sudah seizin sang pemilik hidup. COVID datang, itu kan di luar kendali diri kita. Kita nggak bisa apa-apain itu COVID. Kenapa datangnya harus sekarang? Kenapa datangnya di Indonesia? Kenapa berimbas sama pekerjaan saya di kantor? Kenapa ini bisa jadi PHK? Karena teman-teman bahkan satu helai daun yang jatuh pun itu sudah seatas seizinnya. Jadi tergantung dari kita bagaimana cara kita memaknai. Pada saat pertama kali terjadi COVID, banyak orang yang marah. Saya kehilangan pekerjaan, saya di PHK. Keluarga saya yang saya cintai, pasangan saya meninggal mendadak karena COVID dari kondisi yang sehat. Itu banyak sekali orang yang marah sama dirinya sendiri, bahkan nggak cuma marah sama dirinya, tapi marah sama Tuhan juga. Kenapa harus saya yang kena? Kenapa harus keluarga saya yang kena? Tapi teman-teman di sisi lain, ada orang-orang tertentu yang kena dampak COVID. Saya termasuk yang terkena dampak COVID. Dokter gigi pertama kali terjadi COVID ada larangan praktek dari PDGI, nggak boleh, karena bukan cuma dokter giginya yang tertular, yang dikhawatirkan adalah ruang praktek tertutup bisa menularkan ke pasien yang lainnya. Sebagai trainer juga begitu, jadwalnya sudah tersusun sampai 6 bulan ke depan, langsung stop di pertengahan Maret karena corporate tidak mau ada training offline. Sebelum berubah menjadi online, terimbas semua. Pilihannya saat itu saya cuma bilang ke diri saya sendiri, ini saya mau menyesali kejadian ini, mau marah sama diri saya sendiri, mau menunggu sampai COVID-nya selesai baru saya ngajar offline lagi, atau saya mempersiapkan diri saya untuk what next yang ke depan, new normal ke depan mau seperti apa. Itu teman-teman yang harus kita lakukan sebenarnya Mbak Afi ya. Jadi kita reframe kejadiannya, kita maknai ulang, karena kalau pada saat kita bisa mengambil hikmahnya, itu sangat luar biasa. Karena beberapa orang ada COVID, banyak yang bilang bahwa enggak kok, enggak terimbas. Iya secara finansial terimbas memang Mbak Afi ya. Kalau saya ingat di awal COVID ada satu orang CEO dari perusahaan telekomunikasi, beliau menyediakan diri untuk memberikan training kepada kami gitu ya secara gratis. Tetapi satu hal yang saya kaget pada saat memberikan training, beliau tengah di rumah sakit dan beliau terdiagnosa positif COVID. Dengan selang infusnya, dan dengan terengah-engah, kadang-kadang nafasnya sulit gitu ya, bahkan batuk gitu, beliau masih memberikan inspirasi ke saya, ke kami semua. Satu hal waktu itu yang saya benar-benar jelek banget ke diri saya, seorang yang sakit, seorang yang positif, nggak mungkin nggak takut, nggak mungkin nggak stres, nggak mungkin keluarganya nggak khawatir. Tapi dia masih bisa memberikan sesuatu, memberikan inspirasi, memberikan banyak untuk orang lain, supaya orang lain termotivasi menghadapi peristiwa ini dengan lebih baik. Dan satu yang tertancap di saya bahwa jadikan diri kita sumber energi bagi orang lain. Kalau ibaratnya colokan listrik Mbak Afi ya, semakin banyak yang nempel ke kita untuk mengambil sumber energi kita tidak akan habis. Kenapa? Karena energi itu nggak bisa dimusnahkan, akan balik lagi ke kita. Begitu juga dengan teman-teman. Begitu teman-teman bisa mengelola diri, mengelola stres, mengambil kendali dirinya dengan baik, teman-teman bisa bantu teman-teman yang ada di kantor. Karena satu hal, kita nggak bisa bantu orang lain kalau kita juga nggak bisa bantu diri kita sendiri. Kita nggak bisa membuat rekan-rekan kita bekerja dengan happy, dengan lebih produktif kalau kitanya sendiri nggak happy dan nggak produktif. Itu sih Mbak Afi ya. Dan tipsnya,
Ini langsung tips atau gimana Mbak Evia? Silahkan. Nanti Mbak Riri ditahan dulu. Oh. Aku rangkum dulu supaya rekan-rekan tadi mungkin ada yang miss. Jadi pertama tadi jadi menarik ya Mbak Aisyah dan Mbak Riri sama-sama ngasih tips yang simple sebenarnya. Kalau tadi Mbak Aisyah ngasih tips makan sayur dan buah, tinggal dilakukan aja. Gampang dikatakan, sulit dilakukan, termasuk oleh saya. Yang Mbak Riri sampaikan tadi juga sebenarnya simple banget ya. Salah satu nikmat yang sering kita lupakan, padahal kita tuh dapat oksigen gratis. Oksigen gratis dan sehat. Oksigen gratis dan sehat, dan kalau kita sadar untuk bernafas secara sadar, itu juga bisa mengelola stres yang berkecamuk di kepala kita, karena sebenarnya stres itu dari pikiran. Tapi yang pernah saya baca adalah kalau kita bernafas, kita fokus pada pernafasan, itu kita menenangkan pikiran kita. Kita nggak mungkin berfokus pada pikiran, berfokus di nafas dan pikiran pada saat yang bersamaan. Jadi itu tips yang mudah banget sih rekan-rekan, dan tadi mungkin exercise tadi, deep breathing tadi bisa diterapkan sebelum teman-teman menghandle rekan-rekan yang lain. Tadi tuh bahwa sebelum kita bisa ngehandle orang lain, kita dulu nih yang harus disapa, self care mungkin istilahnya ya, bahwa kita perlu tenang dan happy dulu sebelum kita bisa memberi energi bagi sekeliling kita. Poin yang bagus sih Mbak Riri. Yang kedua terkait ini karena waktu kita tinggal antara 15-20 menit, jadi saya mulai jawab pertanyaan sekalian merangkum poin-poin dari Mbak Riri. Ini banyak banget yang nanya, ada karyawan yang tim mereka mungkin gajinya dipotong padahal cicilan banyak. Kemudian ada yang sulit dikasih tahu ngikutin protokol COVID. Jadi mungkin itu juga mempengaruhi ke mental rekan-rekan yang hadir di sini. Tadi mungkin tips dari Mbak Riri tadi bisa membantu bahwa sebelum kita menangani orang lain, coba deh kita identifikasi dulu apa yang kita rasakan. Dengan gitu kita bisa mengambil langkah-langkah bijak apa yang dilakukan bagi rekan-rekan yang mengganggu emosi kita tadi. Pastinya semua orang terdampak, tapi kalau kita pertama tidak bisa mengelola diri sendiri, tadi yang kita sudah ulang, kalau kita nggak bisa mengelola diri sendiri, kita nggak bisa mengelola orang lain. Ya, yang kedua adalah semua orang terdampak, tinggal bagaimana kita masing-masing itu bisa mengoptimalkan apa yang tertinggal di dalam diri kita untuk kebaikan bersama. Mungkin itu tadi poin yang Mbak Riri ingin sampaikan kurang lebih ya, bahwa sebenarnya kita masih bersyukur nih, kita masih bisa bernafas, nggak perlu ventilator, nggak perlu tabung oksigen. Walaupun misalnya di perusahaan rekan-rekan ada pemotongan gaji dan lain sebagainya, alhamdulillah puji Tuhan kita masih punya pekerjaan. Jadi selalu ada hal yang bisa disyukuri dan selalu bisa kita bagi orang lain. Dan ketika kita berfokus pada hal-hal positif di dalam diri kita, itu juga bisa membuat stres kita berkurang gitu ya Mbak ya? Iya. Oke, kita mungkin masuk ke pertanyaan selanjutnya. Menambahkan dari poin yang sudah Mbak Riri sampaikan nih Mbak, ini ada beberapa yang menanyakan tentang, biasanya kan kalau di kantor kita interaksi sosial dong sama rekan-rekan sekerja. Nah, di work from home, dan ini saya rasa banyak rekan-rekan juga ngalamin, ketika kita work from home, kita nggak berinteraksi dengan orang lain, nggak ngobrol, nggak bercanda sama teman-teman, kemudian juga nggak ada lagi terbatas aktivitas fisiknya karena kondisi saat ini, itu kan juga bisa membuat perasaan kita depresi. Apalagi bagi teman-teman yang tipenya sangat aktif dan ekstrovert. Mungkin ada pandangan Mbak Riri gimana cara mengatasi ini? Teman-teman, ini ada salah satu guru, Anthony Robbins, dia bilang motion create emotion. Gerakan kita itu ternyata meng-create emosi kita.
buat tadi yang pertanyaannya, saya suka dunia outdoor, saya suka dunia aktivitas di luar ruang dan lain sebagainya. Saya senang bersosialisasi dengan teman-teman gitu ya. Satu hal kalau yang saya bilang itu saya banget Mbak Afia. Saya senang naik gunung, saya senang diving, saya senang bekerja dengan banyak orang, dengan banyak tim, dan sejak Maret saya tidak bisa melakukan itu. Hal apa yang kami lakukan? Kami sering-sering saling menyapa, entah itu dengan Zoom, entah itu dengan WA video, entah itu dengan apa, itu kita saling menyapa. Saya ingat banget waktu di awal COVID, mungkin nggak semua orang bisa curhat sama temennya gitu ya, tapi beberapa teman dekat saya, sahabat saya, teleponnya tuh simpel banget, cuma, Mbak, apa kabar? Tabungan cukup untuk hidup. Dan ditegur kayak gitu Mbak Afia, kita bertangisan. Padahal sahabat saya laki-laki gitu, dan saya tahu dia pasti terimbasnya lebih luar biasa karena dia harus menafkahi anak-anak dan istrinya. Kalau saya posisinya di perempuan, kalaupun saya nggak bekerja mungkin masih ada support dari sebelah saya gitu ya. Tetapi teman-teman bisa terbayang pada saat kita masih menjaga sosialisasi dan lain sebagainya, itu sangat luar biasa Mbak Afia. Sama seperti saya, masih gabung di Paduan Suara Alumni UI, dan itu dari pertama lulus tahun 60 sampai 2000, tahun 2000 ada di situ. Yang sepuh-sepuh nggak mungkin lagi latihan, Mbak Afia. Apa yang kami lakukan? Kami latihan tetap di rumah masing-masing, mengirimkan suaranya digabung. Suaranya buat apa? Buat menghibur perawat-perawat dan dokter yang ada di rumah sakit, karena kita juga punya teman-teman di Paduan Suara Alumni UI itu juga yang masih dinas di RSCM dan lain sebagainya gitu ya. Kita berusaha support teman-teman. Lalu di awal mereka bilang, ini nggak bisa, saya gaptek dan lain sebagainya. Tapi kakak-kakak saya yang umurnya bahkan sudah ada yang 60-70 tahun, mereka masih berusaha. Happy? Ya happy. Karena apa? Membuat orang lain bahagia, kita jadi happy Mbak Afia. Yang jelas buat kita bergeraklah. Jangan cuma diam. Kalau teman-teman perhatikan, kalau orang depresi dia udah menunduk, ininya ditutup, postur tubuhnya tertutup, dan begitu kita down, kita diam aja, makin down kita Mbak. Perasaan kita juga terpengaruh. Bahkan kapal yang hanya bersandar di dermaga, lama-kelamaan juga dia akan kandas gitu. Tapi pada saat kita bergerak, emosi kita berubah. Mungkin teman-teman masih ingat waktu kita kecil, kalau ada anak kecil nangis, ditunjukin ke atas, lihat cicak di atas, lihat lampu. Anaknya nengok ke atas dan otomatis berhenti menangis. Kenapa? Merubah gestur tubuh kita aja itu udah merubah emosi kita. Jadi please kalau lagi sedih, jangan diturutin sedihnya. Boleh kita kasih kesempatan diri kita untuk sedih. Saya kalau punya masalah gitu Mbak Afia. Oke, hari ini saya butuh waktu untuk sendiri. Tapi nggak yang jadi berhari-hari. Habis itu ubah posisi kita. Bahkan dengan kita lagi sedih, terus kita menegakkan kepala kita, yuk kita latihan bareng yuk. Teman-teman, ini bahunya dibuka. Kalau bahu dibuka itu seperti ini. Motivator-motivator, teman-teman kerja, teman-teman yang profesional di kantor yang itu kan wajahnya gitu. Dagunya diangkat sedikit dan tersenyum. Tangannya boleh dikatasin sedikit, ke atas seperti ini. Lihat ke atas, tengadah sedikit dan tersenyum. Saya akan menghitung 1 sampai 3. Teman-teman bayangkan pada 1 sampai 3 itu momen yang paling bahagia dalam hidupnya teman-teman. Tarik nafas panjang, buang perlahan-lahan. 1, 2, 3. Bayangkan, rasakan kehadiran momen itu. Siapapun yang hadir pada saat momen yang bersejarah dalam hidup teman-teman, bayangkan suara-suara apapun, bayangkan dan rasakan. Oke. Kembali ke posisi awal. Tarik nafas. Posisi yang kedua, teman-teman silakan lipat tangannya seperti ini. Lalu mukanya ditundukkan dan cemberut secemberut-cemberutnya. Pada hitungan ketiga, silakan ambil momen paling bahagia. 1, 2, 3. Kembali lagi posisi awal. Saya mau tanya Mbak Afia, ngambil gambar bahagia, mudah mana di posisi yang pertama atau posisi yang kedua? Pertama. Teman-teman bayangin, kita ganti gestur, kita ganti posisi, kita ganti gerakan kita, emosi kita berubah. Jadi banyak hal kecil yang bisa kita lakukan Mbak Afia. Jadi tips yang terakhir dari saya nih Mbak Afia, sering-seringlah berbicara yang positif ke diri kita sendiri.
tubuh kita ini 80%, 70%-nya itu terdiri dari cairan. Kalau di kepala kita, di otak kita itu 80% cairan. Profesor Masaru Emoto sudah melakukan penelitian, air diberi label happy, diberi label love, cinta, diberi label devil, berubah molekul-molekul airnya. Ada satu danau yang sakit, ekosistemnya rusak dan lain sebagainya, mereka berkeliling di danau itu, berpegangan tangan dan mendoakan danau itu dengan kata-kata yang bagus dan indah, ekosistemnya jadi bagus lagi. Teman-teman, tubuh kita isinya air, artinya tubuh kita bisa diajak ngomong. Lakukan self-talk yang positif, afirmasi positif ke diri kita sendiri. Caranya gimana? Kalimatnya positif, kalimatnya sederhana, kalimatnya saat ini. Saya bahagia, saya nyaman, saya tenang. Itu masuk ke diri teman-teman sendiri. Banyak-banyaklah melakukan itu. Yang kedua, Mbak Afia, tips yang kedua buat teman-teman nih sebelum di-share ke teman-teman yang lain, bikin jurnal syukur setiap bangun tidur pagi. Saya bersyukur masih diberikan kesehatan, saya bersyukur bisa bangun, bisa melakukan sholat subuh tepat waktu. Saya bersyukur saya punya anak dan pasangan yang masih dalam kondisi sehat dan saya masih bisa untuk jaga mereka. Saya bersyukur masih dapat pekerjaan di kantor. Karena teman-teman, energi syukur itu bahkan energinya, level energinya yang tertinggi. Begitu kita bersyukur, rasa syukur itu akan masuk lagi ke kita. Dan tips yang ketiga, Mbak Afia, seringlah melakukan hal baik apa sih yang bisa saya lakukan hari ini. Hal baik itu nggak selalu harus ketemu orang langsung, menelpon, memberikan mereka ucapan selamat, memberikan senyum kepada orang-orang yang bahkan kita tidak kenal, dan mereka tersenyum, itu udah hal baik yang bisa kita lakukan. Itu Mbak Afia. Mantap sekali Mbak Riri tips-tipsnya. Ini kayaknya Pak Adnan Purba merangkum pesan dari Mbak Riri dengan tepat sekali. Membuat orang bahagia, kita juga ikut bahagia. Nah, sebenarnya tadi Mbak Riri secara implisit juga ngasih beberapa ide untuk 17-an juga. Iya. Siapa tahu nanti selain tadi ya challenge Healthy Life Challenge yang di-sharing sama Mbak Isha, mungkin juga di momen 17-an nanti teman-teman bisa pertimbangan tuh momen challenge bikin video motivasi atau lomba karaoke bareng yang bisa di-share via WhatsApp. Stand up comedy juga bisa loh Mbak, bikin orang tertawa. Iya, bikin tertawa. Intinya kita lakukan apapun yang positif. Sehingga badan kita juga merespon. Bener loh yang tadi Mbak Riri bilang, kalau misalnya tadi teman-teman yang ikutan sesi hari ini tadi ikutan exercise, waktu yang exercise kedua lagi cemberut disuruh mikirin momen bahagia, aku bingung. Gak enak ya. Jadi gesture kita ternyata juga mensugesti kepada pikiran kita. Jadi walaupun kita lagi sedih, lagi depresi, bahkan lagi khawatir, coba kita ubah dengan bahasa tubuh kita dan juga afirmasi positif sehingga tubuh kita juga merespon dan kita bisa menularkan energi positif tadi ke sekeliling kita. Tadi sepertinya pesan Mbak Riri kurang lebih seperti itu. Nah, jadi buat yang bertanya nih dari pertanyaan yang terkirim ke kami secara offline, bagaimana sih cara ngasih tahu karyawan yang bebal kalau dikasih tahu protokol, mungkin dikasih afirmasi positif dulu Pak atau Bu, bukan diomelin tapi dikasih energi positif dulu nih dan dipahami dulu perasaannya, kenapa sih dia nggak mau ngikutin protokol yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Dengan kita saling memahami emosi dan kita menyebarkan energi positif, moga-moga teman-teman punya bekal nih untuk memberi energi positif di lingkungan kerja. Kita masih ada 5 menit lagi, jadi saya mau, banyak banget ini. Pertanyaan tambah banyak loh Mbak. Iya, aku bingung milih yang mana, bentar. Ini pertanyaan bagus nih. Bagaimana cara mendeteksi karyawan yang sedang kurang sehat secara mental saat pandemik ini? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Dan kenapa salah satu tujuan kenapa kita bikin sesi sore hari ini, kalau misalnya orang sakit secara fisik, kita bisa lihat ya. Tapi kalau misalnya secara mental, itu ada nggak ya cara mendeteksinya? Mungkin Mbak Aisyah atau Mbak Riri punya insight yang bisa di-share?
Mbak Aisyah dulu boleh? Oh gimana? Silakan Mbak Aisyah dulu. Iya, kalau dari saya, ya berarti gampangnya tadi makannya ya. Kalau misalnya kita ada gangguan, bukan berarti orang yang diet berarti ada gangguan mental, enggak. Itu udah pilihannya dia. Cuma ketika seseorang lagi stres, pasti akan sangat mudah mengenali dengan makan yang terlalu banyak. Tapi banyaknya ini adalah makanan yang seharusnya tidak sebanyak-banyaknya kita masukkan ke dalam tubuh, seperti boba, minum boba, atau makan coklat, atau es krim, keripik, kerupuk, itu pasti diri kita sudah mulai mengenali, teman-teman di lingkungan juga pasti mulai mengenali, atau justru dia malas makan. Jadi, dan malas makan ini atau kebanyakan makan, dampaknya itu banyak. Akhirnya dia mager, malas gerak. Kalau malas makan dia lemes karena nggak ada nutrisi yang masuk ke dalam tubuhnya yang cukup. Kebanyakan makan dia juga lemes karena ngantuk. Akhirnya dia malas gerak, dia nggak produktif. Mungkin kalau dari sisi nutrisi atau segi gizi, itu yang bisa saya sampaikan. Cara mudah melihat orang adalah dari situ. Kalau dari fisiknya bagaimana? Coba lihat apakah ada penurunan atau peningkatan berat badan atau nafsu makan yang signifikan dari orang itu. Tiap hari kita ketemu, ternyata ngelihat dia, oh kok dia makin lama makannya makin banyak, oh kok dia makin lama makannya malah nggak sama sekali nggak makan. Nah itu bisa dianalisis dari itu. Mungkin selebihnya saya serahkan ke Ibu Riri expertnya. Ya oke. Sebelum lupa aku komentarin. Jadi rekan-rekan di sini yang tim COVID terutama bagus banget tips dari Mbak Aisyah. Jadi kita mungkin harus waspada ya melihat di rekan-rekan kita mungkin ada yang baik itu yang work from home maupun yang work from office. Apakah tiba-tiba ada yang menarik diri atau nah kalau yang masih work from home misalnya harus Zoom ketika Google Meet call atau Zoom call itu coba jangan di-hide videonya. Karena dengan kita identifikasi secara fisik, kita bisa ngelihat nih ada perubahan apa secara fisik. Si A kok tiba-tiba sekarang gendut ya, atau tiba-tiba jadi kurus ya. Dan kalau buat yang rekan yang di tempat kerja, mungkin akan lebih bisa terlihat lagi pola makannya bagaimana, apakah lebih sering ngantuk, tadi seperti Mbak Isa katakan, itu bisa jadi sistem deteksi awal kesehatan mental seseorang. Mungkin Mbak Riri ada tambahan, Mbak? Ada, Mbak. Yang paling enak untuk melihat kesehatan secara mental itu adalah sikap dan perilaku. Sikap dan perilaku ini kita bisa lihat apakah dia kehilangan konsentrasi, apakah dia gelisah, apakah kalau kadang-kadang kalau orang bilang kok dia melo ya, kok mukanya sedih banget gitu ya. Dari eye kontaknya dan lain sebagainya, atau dia mudah tersinggung, itu kita yang biasanya Mbak Afia kalau ketemu aku senyum, kenapa ini nggak senyum ya, ada apa ya dengan Mbak Afia gitu. Kok dia biasanya kalau aku ngomong biasa aja, kok ini kok dia jadi nyolot ya, itu tanda-tanda awal tuh Mbak Afia sebenarnya, orang yang mudah tersinggung dan lain sebagainya, dia sedang mengalami sesuatu. Caranya yang paling mudah adalah, kalau aku lebih senang menilai energinya Mbak Afia. Energi itu tidak berbatas ruang dan waktu, dan energi itu menular. Teman-teman bisa bayangin kalau teman-teman lagi ke rumah duka, bahkan yang kita kadang-kadang nggak kenal, misalnya pasangannya teman kita, sahabat kita yang meninggal dan kita nggak terlalu dekat. Tapi bisa auranya, terus energi dari orang yang sedang berduka itu, kita apalagi nggak usah jauh. Kemarin kita melihat suaminya Bunga Citra Lestari meninggal mendadak kan, Mbak Afia. Pada saat di pemakaman kita melihat anaknya menangis. Siapa seorang ibu yang nggak bisa ikut menangis juga saat itu? Kita memposisikan diri bahwa seorang anak ditinggal ayahnya mendadak dan ibunya juga sepertinya sedang butuh ruang dan waktu sendiri gitu ya. Dan dia menangis, kitanya juga ikut sedih, Mbak ya. Nah, itu sebenarnya yang bisa kita rasakan dari rekan-rekan kerja kita. Kalau di beberapa perusahaan, mereka sudah bikin namanya happiness officer, Mbak Afia, di bagian GA-nya mereka. Tugasnya ngapain? Tugasnya cuma melihat karyawan-karyawannya mereka yang lagi bermasalah sebenarnya. Tugasnya mereka ngapain? Tugasnya mereka bikin program kelola cemas, program kelola stres, program happiness at work. Program itu mereka bikin, bahkan cuma menyetel lagu di pening pada sesaat sebelum mulai kerja. Terus mereka melakukan hal-hal yang mungkin teman-teman pikir itu simple, tapi no. Mereka berusaha melihat orang-orang yang ada di grupnya, orang-orang yang ada di timnya, siapa sih yang lagi sedih hari ini, apa yang bisa kita bantu. Caranya banyak banget Mbak Afia. Bisa dengan grup terapi, bisa dengan grup konseling, bisa dengan grup coaching, dan lain sebagainya. Dan ini sudah mulai diterapkan di perusahaan-perusahaan karena apa?
perusahaan juga tahu kalau pegawainya stres, Mbak Afi ya, kesehatan fisiknya menurun, itu yang namanya tagihan kesehatan akan meningkat tuh Mbak Afi ya. Dan bukan cuma tagihan kesehatan, teman-teman bisa kebayang bahwa mereka tuh kadang-kadang bukan karena pekerjaannya yang susah. Konflik dengan atasan yang menyebabkan mereka stres, mereka keluar loh. Padahal kita sendiri tahu kalau bagian HR kan begitu keluar kita harus cari lagi orang yang baru, kita harus latih lagi dan itu semua budget di perusahaan Mbak Afi ya. Jadi beberapa yang memang sudah dijalani, beberapa perusahaan yang saya pegang, mereka bikin kayak mungkin kalau di bagian lain agent of change Mbak Afi ya, ini agent of change-nya tugasnya membuat orang lain bahagia di timnya, mengingatkan orang lain untuk berbahagia. Syaratnya apa? Jadi harus bahagia dulu, benar seperti Pak Adnan Purba bilang, kita nggak bisa bikin bahagia orang lain kalau kita nggak bisa membahagiakan orang lain. Dan satu, ini bukan cuma saya selalu ajak teman-teman saya, ibu-ibu yang ada di rumah, bapak-bapak juga. Jika kita happy, orang-orang yang ada di sekitar kita akan happy juga. Pasangan kita happy, anak-anak kita happy, orang tua kita happy, orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang kita sayangi itu bisa terresonansi dengan energi kebahagiaan kita. Gitu Mbak. Oke, jadi sebenarnya kita nggak berhayal ya ketika misalnya kok feeling gue nggak enak ya kalau deket-deket sama dia belakangan ini. Itu sebenarnya karena ada energi yang yang bisa kita rasakan dan kita rasakan dari orang tersebut ya. Oke, nah itu jadi jawaban dari pertanyaan yang bagus tadi ya bahwa kita bisa kok mendeteksi kesehatan mental rekan-rekan di sekitar kita dan apa namanya poinnya sebenarnya dari Mbak Aisyah maupun dari Mbak Riri, saya bisa simpulkan di sore hari ini adalah kita semua punya peran untuk menjaga kesehatan mental di tempat kerja, terutama dalam masa pandemi COVID yang tidak mudah ini. Dan peran itu bisa dari sekedar kita care sama teman, bagaimana perasaan mereka, dan membantu menyebarkan energi positif, walaupun kita sendiri mungkin juga sedang stres, tapi bisa jadi justru karena kita berfokus ke kesehatan mental teman kita, justru itu juga membantu kesehatan kita juga, karena kita menyebarkan energi positif, dan juga kita bisa apa namanya dengan semuanya produktif dan sehat, itu sebenarnya tadi itu perusahaan juga bisa mengurangi budget yang di masa COVID ini sangat-sangat terbatas memang ya. Jadi semuanya ini sebenarnya siklus yang rekan-rekan di sini punya peran penting nih untuk kelola di masa pandemi dan di masa krisis ini. Ini pertanyaan masih banyak banget, tapi tadi saya berusaha sarikan sebaik-baiknya. Jadi semoga pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab tadi cukup terangkum dengan beberapa pertanyaan yang saya sebutkan. Ini ada saran juga dari Mas atau Mbak nih, Wandi untuk bikin sharingnya lebih sering. Oke Mas, dicatat dulu. Kayaknya energinya sangat positif di sore hari ini. Jadi apa namanya? Saya harap rekan-rekan yang hadir di sesi sore kita hari ini bisa mengambil manfaat, mengambil ilmu dari yang sudah di-sharing oleh para narasumber kita. Terima kasih banyak Mbak Aisyah dan Mbak Riri. Energi positifnya kerasa loh sampai sini dan semoga rekan-rekan yang di rumah masing-masing atau di kantor masing-masing juga bisa merasakan energi positif tersebut dan bisa menyebarkan energi positif tersebut ke lingkungan kerja masing-masing. Nah, kalau misalnya masih pengen sesi berikutnya, silakan diisi feedback form yang yang linknya udah di-share sama Mbak Diah di chat box. Nah, di situ teman-teman bisa request tuh. Nanti kita akan jadi masukan juga buat tim internal Benefide atau tim gajian dan hadir untuk mengadakan sesi lanjutan berikutnya mungkin. Moga-moga Mbak Aisyah dan Mbak Riri juga nggak bosen-bosen nih sharing sama kita-kita. Okay. Mbak Afia mau nambahkan sedikit aja. Silakan teman-teman. Dari yang terkoneksi tadi, bahwa kita nggak bisa deteksi pikiran kita karena setiap saat, setiap hari ada 60.000 pikiran yang berkecamuk, Mbak Afia. Tapi kita bisa deteksi perasaan kita. Karena hati kita itu cuma mengenal satu kata yaitu bahagia. Marah, kecewa, sedih itu adanya di pikiran, adanya di kepala. Jadi tanya aja ke hati kita, apa yang sedang kita rasakan. Karena apa teman-teman, perasaan kita itu menggerakkan pikiran kita.
menggerakkan pikiran kita, dan pikiran kita itu menggerakkan apa tindakan-tindakan yang akan kita lakukan. Tindakan kita yang kita lakukan dan setiap hari dilakukan itu akan jadi habit kita. Habit kalau terus-terusan dilakukan jadi belief system kita, jadi kepercayaan kita apa yang kita percayai, dan tentunya akan mempengaruhi nasib kita. Jadi teman-teman bisa terbayang perasaan kita mempengaruhi nasib kita. Hidup adalah pilihan. Teman-teman mau pegang kendali pikiran dan perasaannya teman-teman, menjadi dalang dalam kehidupannya teman-teman, atau mau jadi wayang yang digerakkan oleh pikiran dan dikendalikan oleh pikiran dan perasaan kita. Kita sedih ya diikutin sedihnya, kita marah diikutin marahnya, dan lain sebagainya. Itu semua pilihan, Mbak Alfia. Satu hal teman-teman, pada saat kita menjadi sumber energi atau sumber kebahagiaan orang lain, bahagianya kita akan bertambah dan akan berlipat-lipat kali. Itu aja Mbak Alfia. Poin yang bagus banget untuk merangkum sesi sore hari ini. Intinya adalah bahwa kita punya kontrol. Punya kontrol mau minum boba atau mau minum jus sehat. Punya pilihan punya pilihan untuk merasakan marah atau mengelola rasa marah kita, dan seterusnya. Intinya adalah kita punya pilihan kok untuk mengendalikan hidup kita. Pilihannya bisa kita lakukan hari ini juga terhadap diri kita sendiri dan orang-orang terdekat kita, juga rekan-rekan sekerja kita. Jadi moga-moga rekan-rekan bisa menerapkan ini ya di lingkungan kerja dan juga lingkungan pribadi kita semua.